Hai semua, selamat datang di Rosnita Channel, tempat berbagi pengalaman dan edukasi. Bergabunglah bersama kami. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan tinggalkan komentar, agar kita bisa berbagi lebih banyak momen inspiratif bersama. Ya, kalau itu dihancurkan, apakah itu masih bagian daripada Tuhan yang sudah dihancurkan? Itu begini ya, itu bukan Tuhan, itu bukan Tuhan. Itu bukan Tuhan. Lalu? Tapi itu adalah patung yang diberkati, patung Bunda Maria. Iya, berarti kan aku tanya, Tuhan di dalam patung sudah diberkati, Anda bilang iya. Ya. Nah, terus dihancurkan tetap macam lapuk kan, abang punya maksud lapuk atau apa? Tetap masih disimpan rapi. Masih disimpan rapi. Tuhan, berarti Tuhan Katolik itu dijadikan 3 dimensi, betul? Bagaimana bang? Patung itu berapa dimensi patung? Patung itu terserah mau 2 dimensi, 3 dimensi, yang penting diberkati oleh tangan yang orang kudus begitu. Contoh paus. Enggak, ini kita ngomong sains ya, ilmu alam, jadi matematika lah. Namanya patung itu adalah bentuk 3 dimensi. Ya betul, lihat dari sisi kiri, kanan, depan. Nah, Tuhannya Yesus yang gimana Yesus berdoa kepadanya, yang waktu dari Taman Getsemani dia berdoa kepada Tuhan kan, ya Bapak kalau boleh cawan itu berlalu daripadaku. Artinya Tuhannya Yesus itu bukan makhluk atau materi 3 dimensi, harusnya kan begitu. Coba ulang lagi bang. Tuhannya Yesus, Tuhannya Yesus. Kenapa saya bilang Tuhannya Yesus? Karena waktu itu dia berdoa kepada Tuhan di Taman Getsemani. Ya Bapak, kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku. Nah, Tuhannya Yesus itu bukanlah materi atau makhluk 3 dimensi sama seperti kita dan patung. Setuju? Iya, betul. Oke, nah. Tapi Katolik tadi udah mengatakan ya bahwa Tuhan di dalam patung yang sudah diberkati, berarti Tuhan menjadi materi 3 dimensi yang sudah disucikan, betul? Betul, udah mantap. Lanjut. Iya. Betul ya bang ya. Jujur kali ya bang ya. Jujur kan bang Billy, kayak gini. Gini Bang Billy ya, maaf banget kalau orang diskusi sama saya jujur saya bingung mau nanya apa lagi gitu, bingung saya. Kalau dusta kan kita tahu nih pasti dia menutupi dengan kedustaan yang lainnya kan, kayak gitu ya. Tapi kalau dia jujur saya kehabisan pertanyaan gitu, apalagi yang mau ditanyain masalahnya. Ya. Jadi dia nggak muter-muter, dia to the point apa yang dia. Iya, to the point gitu, gampang dia jawabnya. Ya udah lah bang, kalau gitu abang mau nanya lagi bang. Yang kita imani. Kalau mereka mau menyembah apapun itu hak mereka. Jadi kan dia mau. Tadi yang Tuhan Yesus tadi dia berdoa di Taman Getsemani tadi, itu dia berdoa kepada Bapaknya karena dia tahu Bapaknya. Ya, kalau dia punya bapak, berarti dia yang mana yang lebih besar, bapak atau anak? Bapak yang lebih besar. Di dalam Bapak ada Tuhan Yesus tadi yang satu tadi, Tritunggal tadi. Jadi sabar dulu, saya urutkan ini dulu. Jadi biarlah cawan ini berlalu dariku adalah itu dia punya maknanya adalah penebusan dosa, karena dia sudah tahu waktunya sudah tiba. Saya akan menebus dosa dunia, makanya bahasanya itu biarlah cawan ini berlalu dariku, begitu. Oke. Berarti dia berdoa ya kepada Tuhan ya. Nah, berdoa bang, karena dia manusia biasa yang tinggal ya, betul itu. Makanya benar kata Ustadz tadi. Boy, topi TikTok. Betul kata saya tadi kan.
Saya bingung Bang Billy, Betul, jujur saya- bingung mau nanya dia. Jujur kali gitu jawabannya dari tadi polos sih loh. gak mau ribet gitu ya, yang sesuai gitu. Bingung saya mau nanya apa gitu loh Bang Billy. Heran saya. Saja numpang saya. Jadi cerita yang sekarang sejujurnya posisi Bunda Maria itu gimana di dalam Katolik itu? Ketika Bunda Maria itu belum melahirkan Yesus, Tuhannya Bunda Maria itu siapa? Yesus kah atau bapaknya Yesus? Bunda Maria itu perawan yang dipilih, itu tanpa celah, tanpa dosa. Oke. Dipilih Yang dia menyembah, yang dia sembah siapa? Anaknya kah? Yesus kah yang disembah dia atau bapak yang disembah dia? Ini yang saya mau urutkan. Jadi dipilih perawan Maria tadi untuk menitipkan roh ilahi, yaitu Tuhan Yesus tadi. Terus Bunda Maria tadi mengandung dan melahirkan putra Yesus Kristus tadi, sehingga disebut manusia. Tidak bisa dititipkan, dia tidak bisa ketemu Bapa. Oke, berarti waktu Yesus itu kecil disembah oleh Maria. Bunda Maria selaku ibu dari Tuhan Yesus belum tahu. Jadi dia mengasuh anak itu normal seperti biasa. Setelah Yesus umur 12 tahun, barulah Maria tahu, Bunda Maria tahu bahwa anaknya itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Jadi ibunya menyembah anaknya. Pada akhirnya berarti dia menyembah anaknya pada akhirnya gitu. Menyembah jelas menyembah. Gimana tuh Bahaya ayat? kali. Bang Billy. Gak habis pikir saya Bang Billy. Mantep Bang. Ya betul. Terus Gimana dalam perjanjian baru? Gimana dalam perjanjian baru ada ayat yang mengatakan Maria menyembah Yesus? Oke, kita ke perjanjian lama dulu ya, sebelum Yesus lahir ya. Ya lama lebih kacau lagi. Ya silakan. Kan abang ungkit perjanjian lama. Perjanjian lama nggak ada Yesus, nggak ada Maria. Memang tidak ada. Sekarang perjanjian lama itu zaman Nabi Nuh, Elia dan segala macam Daniel itu, mereka nanti baca di Roma itu Roma lagi raja-raja, nanti baca di raja-raja Bang. Raja-raja itu cerita tentang kisah-kisah pemberontakan dan segala macam, pokoknya kehancuran dosa yang terlalu parah, sehingga kehancuran disitulah Bapa mengutus putranya Yesus Kristus datang di perjanjian baru untuk menghapus dosa dunia. Karena waktu di perjanjian lama abang dorang baca itu murka Tuhan Yesus banjir, Nuh kapal Nuh tenggelam, itu perjanjian lama, murka satu kali hancur. Nah sekarang Yesus sudah lahir. Ya, dalam lama Bapa Allah dia murka sehingga kutuk, dia main kutuk saja, sebut wabah di mana-mana, Bahtera Nuh terbongkar, hancur. Nah, sekarang Yesus sudah lahir, diampuni melalui Putra Yesus Kristus dari Bapa, dititipkan oleh kalau di dalam Taurat, dalam perjanjian lama di kitab Taurat tidak ada dosa manusia ditanggung oleh manusia atau apalagi Tuhan, nggak ada. Dikatakan dalam Ulangan 26 ayat 14 tadi, lo yumtu avot albani ubanim lo yumtu alafot isbekhatur yumatu. Ayah tidak menanggung dosa kesalahan anak tidak menanggung dosa kesalahan ayah. Orang yang berdosa itu yang harus menanggung dosanya sendiri, kesalahannya. Jadi nggak ada tanggungan dosa. Itu ya, kalau bicara kita perjanjian lama ini, gitu. Iya Bang. Jadi kalau ada manusia menanggung kesalahan manusia itu salah satu bentuk ketidakadilan. Misalnya Yusuf Api mencuri, tapi yang di penjara kamu, apakah itu bentuk keadilan? Tidak. Apalagi Tuhan yang tahu hukum, yang memberikan hukum kepada manusia. Dia tahu bahwa anak tidak boleh dihukum mati oleh karena kesalahan ayah tidak boleh dihukum mati. Orang yang berdosa itu yang harus menanggung dosa. Itu.
Oh, berarti logika terbalik bang. Gitu. Gini bang, maksudnya gini. Karena lewat pembicaraan lawan yang Yunus keluar dari mulut ikan itu karena lawan perintah Tuhan, perintah Bapa Allah, lari kau ke utara, dia lawan kan? Akhirnya lari dengan kapal tenggelam. Tapi Bapa masih menyelamatkan dia, ikan telan dia, lalu dia keluar dari mulutnya ikan, ya kan? Dari situlah Bapa masih kasih sayang ada, kasih sayang tetap ada, masih selamatkan, masih mau bikin. Akhirnya dosa-dosa itu diruntuhkan melalui malapetaka. Setelah itu Bapa bilang apa? Daripada saya meruntuhkan kamu semua, saya mengutus saya punya anak putra. Begitu di dalam kitab Yunus nggak begitu. Yunus dikirim ke Niniwe, tapi dia tidak mau. Ya, tidak mau ke Niniwe. Nah, orang Niniwe itu akan dihancurkan oleh Tuhan. Tapi akhirnya Yunus kan ke sana bertobat karena kau dihancurkan. Apa yang dilakukan oleh orang Niniwe? Mereka berpuasa dan bertobat. Apakah dihancurkan? Tidak. Artinya Tuhan tidak akan menghukum orang kalau dia itu bertobat dan mengakui dosanya. Maka dosanya akan diampuni. Tidak perlu darah manusia, apalagi darah Tuhan. Tidak perlu. Betul bang. Kesimpulannya gini. Betul. Yunus tadi melawan perintah Tuhan. Dia melawan. Kan perintah Tuhan ini kan ikuti perintahnya, jauhi larangannya. Nah Yunus dia tidak mengikuti perintah. Di situ hubungannya Yunus sama Yesus apa? Kita kan tadi ke perjanjian lama tadi abang ceritakan. Perjanjian lama kan nggak ada Yesus. Dosa-dosa tadi yang perjanjian lama kan melalui murkanya Tuhan Bapa Allah di surga ini langsung kasih musibah, bom. Akhirnya Bapa Tuhan bilang, Bapa di atas surga bilang tidak boleh kayak begini. Saya harus mengutus putra Yesus sehingga dia mengajarkan, menceritakan firman menjadi daging dan tinggal di antara kita. Jadi Bible itu adalah firman yang hidup adalah Yesus. Sehingga pinter, firman itu adalah Bible, tidak menjadi manusia. Firman itu menjadi ini nih, bukan menjadi manusia. Firman itu telah menjadi ini. Terima kasih abang sudah pegang saya punya Bible. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Firman telah menjadi ini. Tuh. Firman telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Tadi kalau bilang firman telah menjadi Alkitab, gimana sih? Firman telah menjadi manusia daging tadi dan disahkan oleh para rasul, digambarkan ke dalam Bible yang puji Tuhan abang bisa pegang itu. Gitu bang. Tapi tidak ada Yesus di dalam kitab Torah, nggak ada Yesus di dalam kitab Torah, kitab para nabi nggak ada Yesus. Coba, ada nggak Yesus tertulis dalam kitab? Oke. Apalagi Bunda Maria. Namanya tidak ada, tetapi sudah diramalkan oleh Nabi Isa, Nabi Elia sudah meramalkan bahwa dia akan datang. Di mana Yesus ada di dalam kitab para nabi, di mana? Tidak ada nama Yesus di situ, tetapi nanti ada satu orang datang. Nanti ada bintang-bintang. Jadi nanti kan begini bang, 3 raja. Pertanyaannya di mana Yesus diramalkan, dinubuatkan di dalam kitab para nabi itu? Ada nanti di Nabi Elia itu ada. Tidak diajarkan itu. Langsung saja tiba-tiba kayak gitu. Wah, karena sudah tahu. Iya. Saya tidak ada orang mengajarkan saya tentang atas nama Bapa. Setelah saya dipermandikan, saya langsung atas nama Bapa bahwa saya terima Yesus dalam diri saya. Begitu bang. Apa enggak karena Anda melihat orang tua Anda? Mantap bang. Ada lagi yang abang mau tanyakan nggak sama saya atau bang Billy? Karena Kristen yang lainnya juga mau antri itu di bawah tuh, kasihan mau diskusi juga mereka. Oh iya.
Oke, saya juga mau merokok juga bang. Ini Merokok nggak boleh Pertanyaan. masalahnya. ya tidak apa-apa bang. Oke, Ini terima kasih ya. ya tidak apa-apa. Bang. Pertanyaan saya lagi apa ya, sabar ya. Mungkin di Mekah ya, di Mekah. Mekah di situ ada Ka'bah ya. Itu memang Nabi yang suruh ke sana atau ada, pokoknya intinya kenapa harus ke sana begitu? Kenapa harus ke Mekah gitu? Bibel Anda yang nyuruh ke sana. Ayat kitab Anda yang nyuruh ke sana. Mau ayatnya? Ini ayatnya nih saya kasih ya. Yang setahu saya kiblat arah kiblatnya ke sana, jadi mungkin arah sana itu. Nih. Mana coba Yang lihat? disuruh nih kitab Anda ya, kitab Anda. Tetapi pada hari yang ketujuh mereka bangun pagi-pagi ketika fajar menyingsing dan mengelilingi kota 7 kali dengan cara yang sama, hanya pada hari itu mereka mengelilingi itu 7 kali. Disuruh ke Makkah, Anda kelilingi itu Ka'bah 7 kali. Maksudnya jawab yang serius dong bang, versi abang. Dia mah. Ya iya, ini ada perintahnya bang. Jadi bang, kalau ke Makkah itu, ya ke Makkah itu ada perintahnya, ada. Berhaji itu ada perintahnya, gitu. Lalu apa yang abang tanyakan? Perintahnya kah? Ya. Perintah berhaji ada dalam Quran. Nih, saya tampilkan. Ini cuma Saya tampilkan perintah haji. bikinnya cuma satu. Yang terjemahan bang. Ya. Nih. Ali Imran ayat 9 7. Bentar ya. Di sini ada nih. Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya makom Ibrahim. Barang siapa memasukinya Baitullah, amanlah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Tuh. Jelas ya bang ya. Ada perintah haji itu ke Mekah tuh ya. Ya, di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya makom Ibrahim. Barang siapa memasukinya Baitullah, amanlah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji. Ya, ke Baitullah. Oke? Oh berarti berarti Saat itu siapa nih? Nih, ya. Yang dimaksud orang-orang sesat ya. Ya. Nih. Baca. Sedangkan orang-orang yang sesat ya, orang-orang yang sesat adalah orang-orang yang tidak diberi petunjuk dari kejahilan mereka hingga akibatnya mereka sesat jalan. Mereka adalah orang-orang Nasrani. Oke? Jadi, tunjukilah kami jalan yang lurus, kata di Al-Fatihah, bukan jalan seperti Kristen. Itu maksudnya. Oh, begini Pak. Iya, bukan jalan seperti Kristen yang sesat gitu. Iya, saya paham. Seolah-olah ini abang kan kami kan sesat. Tapi yang menjadi pertanyaan saya, karena sudah tahu agama Islam tentunya benar menurut abang kan, kenapa harus dibaca itu setiap awal sholat?
tunjukilah Ya. jalan yang lurus. Kan sudah Karena tahu. itu karena itu masuk dalam rukun sholat, Bang. Rukun sholat yang diajarkan oleh Nabi kami. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana aku sholat. Beliau membaca Al-Fatihah. Ya, kami ikuti. Wajib itu kayak gitu. Ayo, karena ada dasarnya. Nabi kami dulu sholat memakai Al-Fatihah. Makanya kami baca. Ada dasar ibadah kami gitu. Dari seorang nabinya. Coba kalau saya tanya abang. Bang, Anda ke gereja. Adakah perintah Yesus ke gereja? Soal kami memang ada hukum-hukum yang selalu diucapkan. Ya, di mana perintah Yesus pergi ke gereja, Bang? Yang mengatakan, karena kita sudah percaya, akulah jalan yang benar dan hidup. Kami sudah Bang, percaya. yang saya tanya kayak gini sama abang. Bang, mana perintah Yesus ke gereja? Memang tidak ada soal perintah kamu harus ke gereja. Kan nggak ada. Kalau abang mempertanyakan kenapa wajib Al-Fatihah tadi, karena contoh dari Nabi kami. Ada contohnya gitu ya. Contoh dari Nabi kami. Nabi kami ketika sholat angkat tangan. Ada contohnya. Allahu Akbar. Ya, lalu baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kan gitu. Saya paham. Itu kan ajaran dari Muhammad. Tapi kan ya, karena nabinya secara logika nabinya memakai bahasa Arab. Jalan yang lurus. Kalau Nah, sudah tahu jalan yang lurus tadi, jalan yang lurus tadi kan sudah saya jelaskan, bukan jalan Kristen yang sesat gitu. Kalau menurut abang jalan Kristen yang sesat, ngapain harus baca itu? Karena sudah tahu abangnya kan jalan yang benar. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang soleh, ya, jalannya para nabi, bukan jalan yang sesat seperti Kristen. Ada itu, Bang, tafsir kami. Itu belum. Bagi saya itu belum. Karena apa? Abang sendiri kan sudah soleh. Abang sendiri sudah soleh. Jadi kenapa abang masih minta jalan yang lurus? Lah, sedangkan abang kita sudah meminta soleh. tiap hari bisa aja. Allah membelokkan hati kita, bisa. Kenapa? Karena sudah tahu jalan yang lurus yang benar itu seperti apa. Nah, jalan yang lurus seperti apa? Apa coba? Karena dari kepercayaan keimanannya abang kan sudah tahu. Ya iya, sudah dibilang jalannya para nabi. Ya, ghairil siratal ladzina an'amta 'alaihim. Yaitu jalan yang engkau beri nikmat. Siapa itu? Jalan siapa? Jalannya para nabi. Jalannya orang bertakwa, jalannya orang soleh. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan jalan orang yang dimurkai, dan pula bukan jalan yang sesat. Siapa jalan yang sesat di situ? Jalan Kristen maksudnya. Tidak apa-apa kan soal itu. Tapi kan saya tampilkan datanya, Pak. Ya, saya ada memang tafsirnya kayak gitu. Yang sesat itu adalah jalan Kristen. Mau kayak gimana? Ayo. Gimana, Bang? Ada satu lagi pertanyaan, Bang. Oke, apa lagi? Di agama Islam, apa diperbolehkan menyembah patung atau seperti benda apa yang buat benda mati begitu? Oh, nggak boleh. Nggak boleh. Kenapa? Nggak boleh. Lalu kenapa yang naik haji itu pergi raba-raba itu batu yang di Mekah sana? Waduh. Jadi Islam nyembah batu gitu ya? Menurut kan Anda nyembah batu gitu? Itu kan nyembah itu. Baik, Bang.
Bahkan Nanti saya kasih rugi ini ya. 1 juta Pak, untuk Demi naik haji ke sana kan. Oke, saya jawab ya. Iya. Oke, naik haji ke sana kata abang ya. Muslim apakah menyembah batu? Enggak ada dalilnya bang. Enggak ada dalilnya. Sembahlah batu, enggak ada. Coba kalau merujuk ke Al-Quran saya, Innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratum mustaqim. Sembahlah Allah. Jadi batu itu ya, batu Hajar Aswad dan Ka'bah itu hanya sebagai kiblat, pusat titik ibadah umat Islam seluruh dunia agar mengarahkan wajahnya ke arah Ka'bah. Gitu. Bukan berarti nyembah Ka'bahnya, mengarahkan mukanya ke arah Ka'bah. Quran surah Al-Baqarah ayat 150. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka shatral masjidil haram. Dimanapun kamu berada, ya maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Bukan disuruh nyembah Ka'bah. Jadi bukan juga bang, bukan juga nyembah batu gitu. Yang nyembah batu itu abang, serius.